Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuru ala fadlih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para ustazah, pengurus majelis taklim Ummu Salamah yang berbahagia, amin. Saya sambil ngecek Eko, tadi tanpa Eko kok kayaknya agak kasar, ditekan, dipijit sekali langsung begini. Jadi ternyata dia nggak mau lentur dikit, nggak maunya langsung begitu aja gitu. Ya kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya gitu. Ya padahal maunya saya enggak dikit, iya dikit gitu loh. Tapi ternyata nggak mau. Nah, oke, nggak apa-apa deh. Tapi bisa didengar Bu ya? Ya insya Allah gini aja nggak apa-apa, biar tidak terlalu kasar nih. Nah, ibu-ibu, apa kabar malam hari ini? Sudah sebulan ya? Ya, atau 2 bulan nih kita nggak ketemu ya? Sebulan ya? Ya bulan lalu? Oh ketemu ya? Agustus. Ya. Iya iya. Oke, sampai lupa saya. Iya. Masya Allah. Ya ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dan malam ini mau tema apa Bu? Tema yang bagus. Yang bagus, karena ilmu itu kan banyak kita bisa dapatkan dari berbagai macam ceramah atau mungkin dari internet. Tapi yang lebih penting dari itu bagaimana kita mengamalkan. Makanya kalau kita banyak ilmu, bagus tidak Bu? Bagus ya. Tapi kalau tidak diamalkan, tidak bagus. Kayak Google. Google itu kan mesin, jadi dia nggak bisa ngamalkan. Ditanya apa aja jawab. Ilmunya banyak, tetapi dia tidak mengamalkan karena dia alat. Dia benda, bukan manusia. Manusia kalau banyak ilmu tanpa mengamalkan seperti alat. Padahal kita harus ada amalannya, karena ada ruh, ada akal yang Allah titipkan atas kita. Ummu Salamah kurang kompak ya Allah, yang kompak malam ini mudahkan rezekinya. Ummu Salamah insyaallah salihah, insyaallah salihah. Alhamdulillah ya. Banyak ilmu tanpa amal nggak baik, karena seperti benda. Sedikit ilmu ya tanpa mau belajar lagi juga nggak baik, karena udah merasa cukup. Padahal hidup kita ini Bu, kalau untuk belajar terus nggak akan ada selesainya. Banyak yang kita belum tahu, banyak sekali. Sampai tiba-tiba malaikat maut menjemput kita, kita belum pernah akan selesai mendapatkan keseluruhan ilmu. Ya, makanya ini adalah karunia dari Allah agar kita tidak merasa pintar, kita tidak merasa hebat, karena selalu ada langit di atas langit gitu kata pepatah. Nah, maka saya ingin kita terus belajar, tapi juga terus mencoba mengamalkan. Nah, ada amalan apa Bu yang sudah kita amalkan?
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu terus Bu ya, jangan sampai berhenti. Ya. Nah malam ini saya tambah satu tapi harus janji mau ngamalin. Insya Allah. Ya, nggak nambah hafalan nggak, tapi ada penekanan. Nah, insya Allah. Ibu-ibu, pernah nggak kita lihat ada orang kena musibah, dia baca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi masih belum ikhlas. Ya, ada yang meninggal misalnya keluarga yang kita cintai, kita baca innalillah tapi kita kayaknya belum ikhlas gitu, belum rela gitu. Ada yang gitu ya. Atau musibah kehilangan misalnya, innalillah kita ucap tapi hatinya tuh ya Allah kenapa hilang ya, kenapa ya, kenapa rugi, coba kalau nggak gagal, coba kalau saya tadi nggak kesana, coba kalau saya nggak kesana nggak akan seperti ini kan gara-gara, malah nyalain banyak orang. Ini gara-gara, nah gara-gara ini kan. Padahal lafaz pertama yang sudah diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada nggak Bu yang seperti itu Bu? Ada ya? Ada. Kira-kira betul nggak tuh? Betul tidak? Gitu betul gitu. Kita innalillah tapi belum ikhlas itu betul? Hah? Tidak betul maksudnya, tidaknya tadi kurang. Ya, baca innalillah tapi tidak ikhlas, betul tidak? Salah. Karena kan innalillah harus ikhlas. Segala sesuatu kepada miliknya Allah dan akan kembali kepada innalillahi. Sesungguhnya kita ini lillah, miliknya Allah. Wa inna dan kita ini ilaihi, kepada Allah atau kepadanya, maksudnya Allah, rajiun kembali. Jadi kita ini dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Kalau ada musibah apapun kita baca innalillah, itu sesuai dengan ayat Allah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makasih Bu. Ya, makasih. Biar ikhlas gimana Pak? Nah itu malam ini kita akan kupas habis. Ya. Tapi saya masih dapat pesan dari rumah, jangan lama-lama. Padahal mau mengupas habis, tapi gimana lagi? Ada pesanan, ya, pesanan sang ratu, jadi harus ingat-ingat tuh, gitu. Masya Allah. Ya, tapi insya Allah beberapa menit selesai. Ya, karena tidak berat, ya, tapi perlu kesiapan dan kesungguhan kita. Ada orang yang baca innalillah tapi betul-betul ikhlas, bahkan kita tuh heran gitu. Kamu kok bisa tabah banget ya gitu. Padahal kalimatnya sama yang dibaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau kalau kalimat yang lain astagfirullah deh gitu. Astagfirullah, kenapa ya aku jalanin ini ya, dosa ya Allah. Tapi besok ngulang lagi. Tapi ada satunya astagfirullah nggak ngulang lagi. Ada satunya astagfirullah ngulang lagi. Ada yang innalillah kemudian dia ikhlas, tabah, percaya, yakin, sabar, positive thinking, berjiwa besar, semangat hidup. Tapi ada yang innalillah kepikiran terus sampai ke bawah tidur, gak enak makan, gak enak minum, badan kurus, penyakit datang, ikut-ikutan game over, ya, nyusul misal. Nah itu berarti innalillahnya tidak masuk. Padahal Bu, syarat tadi untuk ikhlas tadi, pertama harus berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kan hati kita ini Bu yang menguasai Allah. Kita di sini ya berpikir gini, nantinya keluar nih, melangkah nih, udah beda lagi pikirannya. Nyampe rumah bisa beda lagi. Besok belanja pagi beda lagi. Nah, maksudnya beda itu begini. Kedekatan kita kepada Allah kadang berbeda. Ya, kalau gini pas mendengarkan begini kayaknya deket banget kita sama Allah.
Kita nyolek Allah itu langsung dapat gitu ya. Tapi giliran nanti udah selesai pengajian, kok tiba-tiba jauh lagi. Padahal sudah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Kalau belum berdoa, maka doa itu harus segera. Jadi kita lihat diri kita masing-masing. Kalau kita belum ikhlas, coba lihat pertama doa, karena kita di Ummu Salamah ini andalannya itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Coba kita udah rutin belum ini? Kalau udah rutin tapi belum ikhlas juga, nah malam ini kan kita kupas. Ya, baru mau akan. Begini, ibu-ibu, ini adalah behind the scene ya. Apa itu behind the scene, Bu? Nggak tahu ya. Kalau lihat film itu kan yang berantakan itu loh, ya kan? Kan yang ditampilin pasti yang sudah diedit yang bagus. Nah, peristiwa membuatnya kadang-kadang aku begini, lupa. Nah gitu kan, kata-katanya lupa atau apa itu cut, diulang lagi. Lah itu behind the scene. Jadi behind the scene itu yang tidak disampaikan dalam film, tidak ada di tapi nyatanya ada dalam peristiwa itu. Ya, itu behind the scene. Nah kadang-kadang kita nggak mau melihat behind the scene. Behind the scene itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Di balik layar. Di balik layar itu apa sebenarnya? Kita lihat orang ini kaya raya ya, di balik layarnya seperti apa? Ternyata dia tahajudnya rutin, pagi nggak tidur habis subuh, kayak gitu kan? Itu namanya behind the scene, di balik layar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, saya terima kasih ya sudah didoakan. Ya, kemarin hari Rabu tanggal 23 Agustus dianterin Mbak Nur ya dan keluarga. Alhamdulillah kalau nggak dianterin nggak ada yang bawa makanannya. Gitu ya, terima kasih ya. Alhamdulillah lulus dengan doa ibu-ibu semuanya, lulus. Dan saya tidak merasa saya bisa jawab, tapi yang saya rasakan itu doa dari ibu saya, doa dari jamaah, doa dari keluarga, itu yang saya yakini. Jadi membuat saya lancar menjawab, bukan karena saya hafal. Saya juga nggak tahu yang ditanyakan apa, Bu. Tapi ketika ditanya, alhamdulillah bisa menjawab tanpa membuka buku saya. Ya, disertasi saya. Kalau S1 namanya skripsi, S2 namanya tesis, S3 namanya disertasi. Itu alhamdulillah nggak saya buka. Saya buka itu karena saya nulis saran-sarannya dari profesor, tapi bukan mencari jawaban. Ya, setiap ditanya, alhamdulillah bisa jawab tanpa mencari-cari jawaban di buku saya. Dan itu bagi saya karunia Allah. Bahkan ibu-ibu, sebelum itu malah diuji, Ibu. Sampai istri saya itu protes, Mas, besok lo mau ujian, sekarang mau nyiapin belajar atau apa? Kok malah ini lo malah ini gimana disuruh? Ya, contoh, mau ujian saya disuruh nganterin buku disertasi saya ke profesornya, Bu. Coba. Ada yang di Jakarta Barat, ada yang di Ciputat, ya, ada yang di Pamulang. Coba besok mau ujian, siang-siang suruh ngantri, coba. Kenapa? Karena saking banyaknya buku, khawatir belum sampai ke profesornya, pengujinya, sedangkan besok sudah mau ujian. Kebetulan saya ada di lantai 3 itu kan, di ATO itu, saya suruh nganterin. Siap, Pak, padahal saya nggak kepikiran gimana cara ngantrinya. Siap aja, bismillah. Tapi ternyata Allah tolong. Itu. Jadi rahasianya itu Allah tolong. Jadi sore itu saya masih keluyuran nganterin buku itu, Bu. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi malam ngurusin apa lagi gitu ya. Karena masya Allah, ya. Dan ternyata semuanya Allah mudahkan. Nah ini behind the scene-nya ini yang akan saya sampaikan sebagai penegas kekuatan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ibu-ibu, semuanya sudah ya mengamalkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sekarang saya tanya tetapi nggak perlu jawab. Gimana ya? Ditanya tapi nggak perlu jawab ya. Ya diingat-ingat aja kira-kira sudah belum gitu ya. Ada nggak yang hadir di sini ini yang
suka nangis sendiri? Nggak usah dijawab ya. Ada. Ada ya. Nah, nangis sendiri. Nangis sendiri itu maksudnya nangisnya kepada Allah, bukan nangis meratapi nasib. Kebanyakan kita nangis meratapi nasib. Ya Allah, utang banyak banget ya Allah. Nangis. Ya Allah, engkau tinggal ini orang yang tersayang. Nangis. Ya Allah, ini jengkelin banget suami nggak ngerti-ngerti. Nangis. Nah, ini kita rubah polanya. Behind the scene. Nah, ini. Apa, Bu? Nangis lah, ini catat ya, dicatat yang bawa buku ya. Ya, menangislah karena syukur kepada Allah, bukan karena meratapi nasib. Nah, boleh ditulis, Bu. Menangislah karena syukur kepada Allah, bukan karena meratapi nasib. Dan nangisnya nggak boleh ini sendiri, Bu, sama Allah, yang kira-kira orang lain nggak tahu. Kapan berarti, Bu? Jadi saat banyak orang tidur kan, gitu, orang lain nggak tahu. Ini yang akan dahsyat sekali, Bu, mengantarkan ke banyak kesuksesan, banyak kebahagiaan. Nah, apa yang dipakai doa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sedih itu dari hati, Bu. Bahagia itu juga dari hati. Ya, galau itu juga di hati. Ya, terbebani itu juga di hati. Nggak tenang itu juga di hati. Padahal itu semua kalau muncul bisa berimbas ke fisik, makan nggak enak, penyakit mudah datang, sakit bisa dirasakan, bahkan malah bisa naudzubillah su'ul khatimah. Gitu. Apa Bu tadi? Menangislah kepada Allah karena bersyukur, bukan karena meratapi nasib. Tapi nangisnya sendiri ketika sholat, nangis beneran, mensyukuri. Caranya gini, Bu, cara kita agar mudah bersyukur itu sama dengan cara kita agar mudah ikhlas. Jadi kalau ditanya gimana cara ikhlas, cara mudah ikhlas adalah ketika kita sudah pandai bersyukur. Ya. Nah, dari doa tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hati kita begini, ya Allah, Engkau lah yang menguasai hatiku, ya Allah. Jadikan hatiku ini pandai mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Satu. Baca lagi, Bu. Ya, pelan-pelan aja. Ya muqallibal, sambil masukkan ke hati kita itu. Artinya itu dimasukkan ke hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib, terus begitu. Ya muqallib. Ketika bilang ya itu kasih tenaga gitu loh. Kasih tenaga dengan hati kita, kasih tenaga. Kayak kita ingin memasukkan energinya Allah ke dalam hati kita. Bayangin itu. Gitu. Dan kita sedang dengan Allah, kita sedang bersama Allah. Kasih tenaga, nanti akan keluar air matanya. Dan itu penting sekali. Penting sekali. Kenapa, Bu? Gini, saya pelajari ya. Ini behind the scene saya. Saya S3 itu selesai kayak bener-bener keajaiban. Kalau saya, mohon maaf nih, mumpung gak ada istri saya. Kalau saya nuruti istri saya, nggak akan selesai. Apa kata istri saya? Mas, kalau nggak bisa selesai, nggak bisa, sulit, nggak usah dilanjutin, habis-habisin uang. Utang kita udah banyak. Dari dulu bertahun-tahun nggak selesai. Anak mau beli ini nggak bisa. Aku juga nggak pernah begini-begini. Gara-gara Mas terus tiap bayar terus nggak selesai. Nah, janji buat yang disampaikan ya. Janji yang disampaikan ya. Coba, Bu. Masya Allah. Jadi saya anggap ini karunia Allah. Itu saya syukuri. Jadi ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku masih tetap percaya kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dan lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Lihat Mbak Nur yang kontrakannya banyak, ke atas, Bu. Leher kita bisa cengeng keseleo. Angkat jemaah aja Pak Ustaz. Ya. Allahu Akbar. Lihat ke bawah, coba lihat tuh orang-orang yang di mana
di mana Bu? Apa itu namanya? Bedeng-bedeng yang bawa gerobak. Ya, yang kita sendiri tahu tinggalnya dia di mana, gitu ya. Makanya kadang nggak jelek, anaknya nggak sekolah, kemana-mana diajak. Coba kita lihat itu, kita bayangin. Yang lebih susah lagi banyak sekali yang lebih susah. Jujur kalau kita mau lihat, yang lebih susah dari kita banyak sekali, Bu. Itu bisa membuat kita nangis. Itu bisa membuat kita, ya Allah, mudahkanlah saya mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Lihat suami ini, lihat. Jangan lihat jeleknya terus. Jelek mah pasti ada, kurang mah pasti ada. Tapi lihat coba, ya Allah, suamiku begini-begini, kebaikannya ini, ya Allah, berikan kemudahan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Terus ya tuh. Kenapa Bu? Gini rahasianya. Rasulullah itu sukses ya. Rasulullah itu kan sukses, yakin kan Bu ya? Sukses bukan hanya menjadi seorang suami, tapi beliau menjadi seorang raja, seorang pemimpin. Rajanya enggak raja yang nurunin kekuasaan ke anaknya itu, enggak. Abu Bakar pengganti Rasulullah bukan anaknya, Umar juga bukan anaknya, Utsman juga bukan anaknya, gitu ya. Enggak seperti sekarang jadi presiden anaknya udah mau dijadiin lagi itu kan. Beda banget sama Rasulullah. Ya. Makanya Rasulullah itu disebut oleh Michael Hart sebagai orang yang paling sukses di dunia, nomor 1. Padahal yang ngomong itu bukan orang Islam, orang Kristen keturunan Yahudi. Namanya Michael Hart, 45 tahun yang lalu. Beliau nulis orang yang paling sukses itu Muhammad. Oke ya, 1. Nah, belum lagi ahli sejarah yang orang Islam, pasti yang anggap yang paling sukses Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad itu kok bisa sukses, gimana caranya? Ternyata Bu, Nabi Muhammad itu tiap malam kurang lebih 4 jam sholat malamnya, dan sholat malamnya sambil tertawa-tawa, sambil ngantuk atau sambil nangis Bu? Sambil menangis, Masya Allah. Ya kan? Ya. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasul, kamu sholatnya kok begini, padahal kau dijamin surga. Afalaan akun abdan syakuran. Apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Tapi nangis, syukurnya sambil nangis, Masya Allah Bu. Kalau kita beda, syukurnya meratapi nasib. Ya Allah, aku ditakdirkan begini, udah miskin, rumah ngontrak, nggak selesai, suami begini, ya Allah. Loh, meratapi nasib, harusnya dibalik. Ya Allah, ini nikmat-Mu, ya Allah. Memang banyak kekurangan dari suamiku, banyak. Aku juga nggak sempurna, ya Allah. Kasih kesabaran aku, ya Allah. Loh, itu manfaat Bu daripada kita meratapi loh. Ya, saya juga sedang ngajarin istri saya sama, tapi ya harus bersabar. Ngajari ibu-ibu, ya ngajari anak kita, semuanya punya aib Bu, punya kekurangan. Nggak boleh kita kemudian memperbesar kekurangan pasangan kita, kemudian mengecilkan kelebihannya. Kenapa? Kalau kita mengecilkan kelebihannya, membuat kita sulit bersyukur. Kalau sulit bersyukur, kira-kira tambah kaya atau tambah miskin Bu? Tambah miskin. Apa dasarnya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau syukur ditambah, kalau kufur nggak mau syukur disiksa. Cara nyiksanya Allah gimana? Hatinya nggak bisa tenang, jiwanya kurang terus, nggak pernah puas, nggak, itu siksa itu. Was-was, ya Allah besok gimana ya? Beli beras bisa nggak bisa? Itu was-was. Ya Allah gimana ya barangnya? Itu was-was. Itu gara-gara kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan saya kemarin hari Rabu malam Kamis itu ujian Bu. Hari Jumatnya khutbah Jumat di Puri Cirende Permai, PCP ya, di Ciputat Timur, tapi ujung dekat Pondok Cabe itu, dekat lapangan terbang. Terus hari Ahadnya, Sabtunya ngisi di Al-Amin. Hari Ahad paginya di masjid tadi yang Puri Cirende lagi. Itu karena kan kajian pagi itu khutbah Jumat kan beda. Saya bilang, Ustadz ini saya kemarin tadi khutbah Jumat, masa besok Minggu pagi ngisi lagi nggak enak lah. Kalau nggak apa-apa saya, ya udah kalau nggak apa-apa siap. Gitu. Kan khawatir nanti bosen kan sering-sering gitu. Enggak usah, siap. Nah, alhamdulillah. Itu yang saya sampaikan itu Bu. Ya, behind the scene itu. Saya coba searching di internet. Apa sih rahasianya? Kenapa Rasulullah doanya itu sambil nangis?
Ya, nggak ada jawabannya. Yang ada jawabannya itu apa karakteristik air mata. Saya cari itu, ada ketemu Bu. Apa? Air mata itu fungsinya Masya Allah, luar biasa. Satu, dia menghilangkan debu-debu kotoran yang ada di mata kita. Dua, membunuh bakteri. Air mata kita membunuh bakteri loh. Ya, di dalam diri kita itu bisa membunuh bakteri. Ketiga, air mata kita itu menghasilkan hormon namanya ACHT. ACHT itu melawan hormon kortisol. Hormon kortisol itu kalau banyak membuat orang gampang stres. Tapi dilawan dengan ACHT, jadi hormon kortisol itu berkurang terus, membuat orang jadi rileks, bahagia. Makanya orang yang malamnya sering nangis, dia bahagia Bu. Nangisnya karena bersyukur kepada Allah. Kita nangisnya kan karena salah paham lihat HP. Ada WA nggak jelas, ada mantan-mantan yang masuk casar. Begitu ya. Jadi Masya Allah. Dan saya merasa, ya, saya selesai S3 itu salah satunya mungkin itu Bu. Saya ngamalin ya mukhalibal qulub, kemudian sampai saya heran, kenapa semalaman saya nggak tidur, saya kuat. Ternyata di sela-sela itu saya sholat dan saya menangis. Nah setelah menangis tuh mata seger Bu. Nangisnya bukan meratapi nasib, nangis syukur sampai mau selesai. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nangisnya syukur. Udah saya lupakan itu yang dulu ngata-ngatain saya nggak selesai dan suruh berhenti kuliah. Saya lupakan kata-katanya. Ya itu kan istri. Dilupakan Bu, nggak boleh diinget-inget. Ya, sekarang udah selesai, maafin Mas ya dulu. Saya pikir, iya nggak apa-apa, yang penting kan udah selesai kita, alhamdulillah. Itu syukur Bu, gitu. Dan Masya Allah, jadi jiwa, raga, harta, waktu, perhatian, kasih sayang itu kayaknya memang kuliah S3 itu begitu Bu. Ya kalau nggak dosen kayaknya males deh kuliah gitu kayaknya. Begitu ya. Karena memang kalau serius berat. Yang gampang biasanya orang kaya nyuruh orang ngerjain, gitu. Dapat juga gelar, tapi ya nyuruh orang kan, gitu. Nggak dapat ilmunya, dapat gelarnya lah. Kalau kita kan pengen kedua-duanya. Allahumma amin, biar bermanfaat, gitu. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan, enggak, naudzubillah min dzalik. Tapi kita pengennya ilmu itu bermanfaat, gitu. Gitu Bu ya. Jadi rahasianya Bu, dan alhamdulillah udah mulai terasa nih Bu. Kalau kita pakai itu ya, nanti lambat laun tapi pasti akan berubah Bu. Lambat laun tapi pasti akan berubah. Tinggal kuat-kuatan kita, sabarnya kita ini untuk terus berdoa ya muqallibal qulub dan terus sesekali nangis. Nggak harus malam Bu. Yang sendirian itu apa? Misal ini yang praktek saya langsung ya. Saya nggak cerita orang nanti khawatir salah. Saya cerita. Misalkan saya pas naik motor. Ya, naik motor kan sendiri Bu. Naik motor ke kampus misalkan. Kan pakai helm, saya teropong itu. Saya sering kali lihat apa gitu, langsung ingat ayah saya. Langsung saya bersyukur, nangis sambil mendoakan beliau, nangis tapi nangisnya syukur dan berharap ayah saya diampuni oleh Allah. Saat itu langsung saya bacakan Al-Fatihah. Sering begitu, ingat apa lagi gitu ya. Ya Allah, langsung bersyukur. Ya nangis bersyukur ya Allah. Gitu. Anak kita sehat, gitu ya, lucu. Ya, tiba-tiba teriak. Bersyukur alhamdulillah. Coba kalau sakit, nggak ada suaranya Bu. Udah sedih, nggak ada suaranya gitu. Jadi ketika dia lagi-lagi nakal-nakalnya, misalkan menurut kita nakal, dikasih tahu susah, coba sabar, syukurlah. Coba ingat kalau dia sakit. Nah, itu. Memang perlu terus berlatih, terus ada yang ngingetin Bu. Suami ibu yang sulit disuruh sholat misalnya, itu bisa kebuka hatinya dengan itu. Ya, kenapa? Yang menggerakkan itu Allah Bu. Jadi yang menggerakkan manusia itu Allah lewat mana? Hatinya. Bukan lewat kepandaian orang Bu. Ada orang